Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Nadira dari unit 02. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Perencanaan Layanan BK dengan dosen pengampu Ibu Fajriani SPD MED. Saya akan menjelaskan perkembangan moral khususnya siswa SMA. Untuk materi pertama yaitu pengertian dari perkembangan moral. Menurut Santrop 1995, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Materi selanjutnya yaitu tentang perubahan moral remaja. Nah, di sini Mitchell telah merumuskan 5 perubahan, yaitu yang pertama membentuk konsep moral umum. Maksudnya, remaja mulai memahami bahwa nilai moral tidak hanya berlaku dalam lingkungan tertentu, tetapi juga secara universal. Contohnya, seorang siswa yang awalnya hanya membantu teman dekatnya dalam belajar, kini mulai membantu siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang kelompok atau status sosial mereka. Yang kedua, merumuskan kode moral. Remaja mulai menetapkan prinsip-prinsip moral yang mereka yakini dan menjadikannya pedoman dalam bertindak. Contohnya, seorang siswa memutuskan untuk selalu jujur dalam ujian meskipun teman-temannya mencontek, karena ia meyakini bahwa kejujuran adalah nilai penting dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu menerapkan pengendalian perilaku. Remaja mampu mengontrol perilakunya sendiri tanpa harus selalu diingatkan oleh orang tua atau guru. Contohnya, siswa tidak perlu ditegur untuk tidak membuang sampah sembarangan karena ia sudah memahami bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawabnya. Selanjutnya, membangun suasana hati. Remaja mulai merasakan dorongan dari dalam dirinya untuk berbuat baik dan merasa bersalah jika membuat kesalahan. Contohnya, seorang siswa yang tanpa sengaja berbicara kasar kepada temannya. Dia merasa bersalah dan akhirnya meminta maaf dengan tulus tanpa diminta. Yang kelima yaitu mencapai tahap moralitas pasca konvensional Colbert. Maksudnya teori dari Colbert. Remaja mulai mempertimbangkan hak-hak individu dan prinsip etika yang berlaku secara luas, bukan hanya sekadar menaati aturan karena takut hukuman. Contohnya, seorang siswa menolak melakukan perundungan atau bullying meskipun mayoritas teman sekelasnya melakukannya, karena ia percaya bahwa setiap individu berhak diperlakukan dengan hormat. Materi selanjutnya yaitu tentang tahapan perkembangan menurut teori dari Colbert. Ada 3 tingkatan dan 6 tahap dari teori ini. Tingkatan pertama yaitu tingkatan prakonvensional yang terdiri dari 2 tahapan awal. Tahapan pertama yaitu ketaatan dan hukuman. Maksudnya mematuhi aturan untuk menghindari hukuman. Tahapan kedua yaitu pemuasan kebutuhan, bertindak untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tingkatan selanjutnya adalah konvensional, yang berisi tahapan ketiga dan 4, yaitu tahap ketiga, citra anak baik, bertindak untuk memenuhi harapan dan mendapatkan persetujuan. Tahap keempat yaitu ketaatan hukum dan aturan, memahami hukum dan aturan untuk menjaga ketertiban sosial. Kalau tadi kan agar tidak dihukum tahapan pertama, kalau tahapan keempat agar menjaga ketertiban sosial. Tingkat yang ketiga yaitu pasca konvensional. Di sini berisi tahap kelima dan keenam. Tahap kelima yaitu hak perorangan dan kontrak sosial. Memandang hukum sebagai kontrak sosial yang dapat diubah jika tidak mendukung kesejahteraan umum. Tahap keenam yaitu prinsip etis universal. Membuat keputusan moral berdasarkan prinsip-prinsip etis universal terlepas dari hukum. Nah, berdasarkan teori Colbert tadi, anak SMA itu umumnya berada di tingkat konvensional, khususnya tahap 3 dan 4. Tahap 3, memperbaiki citra anak baik. Ini anak SMA di tahap ini cenderung ingin menjadi anak yang baik di mata teman, guru, dan orang tua. Mereka berusaha memenuhi harapan orang lain dan mendapatkan persetujuan. Misalnya, mereka mungkin bersedia membantu teman agar dianggap baik oleh kelompok atau mengikuti aturan agar guru merasa puas. Di tahap keempat yaitu memperhatikan hukum dan aturan.
Anak SMA di tahap ini mengerti pentingnya mematuhi hukum dan aturan untuk menjaga ketertiban sosial. Mereka percaya bahwa aturan adalah sesuatu yang harus dipatuhi, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya setuju dengannya. Misalnya mereka mungkin tidak suka peraturan sekolah, tetapi mereka tetap mematuhinya karena tahu bahwa itu penting untuk menjaga agar sekolah dapat berfungsi dengan baik. Meskipun demikian, beberapa anak SMA mungkin sudah mulai masuk nih ke tingkat pasca konvensional di tahap ke-5 dan ke-6, seperti yang dirangkum sama Michelle tadi kan, memenuhi tahapan pasca konvensional. Tapi anak SMA bisa memenuhi itu jika mereka memiliki kecenderungan untuk berpikir kritis dan reflektif. Tadi kan yang disebutkan Michelle itu untuk anak remaja. Nah, remaja itu kan ada lagi remaja akhir. Kalau menurut buku yang saya baca di buku Psikologi Perkembangan Elizabeth B. Harlock yang edisi kelima, maba itu juga termasuk remaja akhir, usia 19 tahun. Kemudian materi tentang pembentukan kode moral. Remaja, khususnya siswa SMA, membentuk kode moral berdasarkan konsep mereka sendiri tentang benar dan salahnya. Contohnya, seorang siswa memutuskan bahwa menyontek dalam ujian adalah tindakan yang tidak benar meskipun beberapa temannya menganggap hal itu biasa. Ia memilih belajar dengan usaha sendiri karena percaya pada kejujuran. Selanjutnya, dia mungkin memasukkan pengetahuan dari agama ke dalam kode moralnya. Contoh nih, seorang remaja menolak untuk berbohong meskipun dalam situasi sulit karena ia yakin bahwa kejujuran adalah ajaran utama dalam agamanya. Materi selanjutnya yaitu tentang tantangan perkembangan moral. Yang pertama yaitu kurangnya bimbingan dalam menghubungkan prinsip moral khusus dengan prinsip umum. Contohnya seorang remaja diajarkan untuk selalu menghormati orang tua, tapi nggak diberikan pemahaman bahwa rasa hormat juga berlaku untuk semua orang, termasuk teman dan juga guru. Akibatnya, ia mungkin hanya bersikap sopan kepada orang tua tetapi tidak kepada orang lain. Tantangan selanjutnya yaitu jenis disiplin yang ditetapkan di rumah dan sekolah kurang menekankan penjelasan mengenai alasan dibalik perilaku yang benar atau salah. Contohnya, di sekolah nih, siswa dilarang berbicara saat guru menjelaskan, tetapi guru hanya mengatakan jangan bicara tanpa memberi alasan. Akibatnya, siswa mungkin mengikuti aturan hanya karena takut dihukum tapi bukan karena memahami pentingnya mendengarkan saat orang lain berbicara. Tantangan selanjutnya yaitu tidak konsisten dalam konsep benar dan salah di lingkungan. Ini jadi tantangan juga untuk membentuk kode moral. Contohnya, remaja diajarkan di rumah bahwa berkata jujur itu penting, tetapi ia melihat orang dewasa di sekitarnya sering berbohong untuk keuntungan pribadi. Ini membuatnya bingung apakah kejujuran benar-benar nilai yang harus dipegang atau hanya berlaku dalam suatu situasi tertentu saja. Baik, selanjutnya adalah peran suara hati. Karena remaja nggak selalu diawasi oleh orang tua ataupun gurunya, mereka mulai mengandalkan suara hati untuk mengendalikan perilaku. Yang pertama itu yaitu sadar diri. Suara hati membantu individu menghindari tindakan yang melanggar moral meskipun tidak ada hukuman langsung. Yang kedua yaitu perasaan bersalah. Ini lebih efektif dia untuk mengendalikan perilaku dibandingkan rasa malu yang hanya muncul jika diketahui orang. Kalau rasa bersalah itu soalnya dari internal, sedangkan rasa malu itu eksternal karena kita lihat pandangan orang tentang kita. Dan selanjutnya, remaja yang matang secara moral. Ini akan bertindak sesuai dengan standar etika meskipun tidak ada tekanan dari luar. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kesimpulannya yaitu tugas perkembangan moral pada jenjang SMA mencakup penggantian konsep moral khusus dengan konsep yang lebih umum, pengembangan kode moral pribadi, serta pengendalian perilaku secara mandiri. Nah, remaja mulai berpikir lebih kritis tentang aturan sosial dan mulai mengembangkan prinsip moral yang lebih fleksibel dan etis. Di sini, peran lingkungan, pendidikan, serta pengalaman pribadi sangat menentukan bagaimana remaja membentuk moralitas mereka. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.